Kemudian yang kedua, kita memberikan apresiasi kepada hakim, jaksa, penasihat hukum maupun terdakwa dan juga ahli yang begitu konsisten, yang begitu memiliki stamina yang luar biasa, memberikan keterangan dari pagi sampai malam, dan ini menunjukkan memang betapa susahnya menemukan kebenaran untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Dan ini harus dipahami oleh masyarakat bahwa persidangan ini memang berjalan sedemikian rupa karena memang berada dalam koridor hukum, kemudian itu semua menjalankan secara profesional dan proporsional. Kemudian yang perlu kita juga harapkan di persidangan-persidangan berikutnya adalah agar baik jaksa, penasihat hukum maupun hakim itu semuanya menjalankan secara profesional, secara kompeten, secara proporsional, dan luapan-luapan emosi yang kadang-kadang itu menimbulkan opini yang tidak baik, mestinya itu dikendalikan. Jadi dari persidangan yang ke-20 kemarin, menurut saya ada sebuah pendapat yang saya kira cukup membuyarkan ya opini masyarakat dan mematahkan dakwaan-dakwaan dari jaksa penuntut umum sebelumnya terkait dari penyebab kematian dari Mirna. Dan ada 3 pertanyaan yang mendasar yang saya kira belum cukup meyakinkan hakim. Yang pertama adalah apakah memang Mirna itu meninggal karena terbunuh atau kemudian karena meninggal secara wajar. Saya kira ini belum ada satu alat bukti yang meyakinkan karena memang ada yang ahli kemarin menyatakan hanya karena kehilangan oksigen atau karena sesak nafas atau karena kekurangan oksigen, dan dengan dipraktekkan yang cukup bagus, menurut saya itu juga kemudian menimbulkan konsentrasi hakim apakah betul terbunuh atau tidak. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan apakah sebetulnya seandainya betul terbunuh karena sianida atau bukan. Kalau sudah lihat keterangan-keterangan ahli, sementara iya, tetapi kemudian keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut umum ternyata tidak. Kemudian pertanyaan yang dari kuasa hukum ternyata tidak. Kemudian dari pertanyaan yang ketiga yang belum terjawab adalah seandainya memang terbunuh karena sianida, apakah betul pelakunya adalah Jessica? Dari 3 pertanyaan yang mendasar ini, saya kira memang perlu segera diperjelas, perlu diyakinkan kepada hakim oleh penuntut umum bahwa dakwaannya itu benar, dan sebaliknya dari penasihat hukum perlu memberikan argumentasi untuk mematahkan itu. Baik, dari awal sidang pertama sampai sidang ke-20 begitu ya, sampai hari ini akan dilaksanakan sidang ke-21, 3 pertanyaan dasar. Ini lagi-lagi ini 3 pertanyaan dasar begitu ya, mendasar saja masih belum bisa terjawab. Iya. Sedangkan menurut Anda dari sekian banyak persidangan ini, apakah sudah ada fakta-fakta persidangan yang memang bisa memberatkan bahwa memang terdakwalah pelakunya, kalau yang Anda lihat begitu ya? Prinsip utamanya adalah bahwa beban pembuktian itu kan berada di jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum menjalankan profesi sebagai pemegang kepentingan umum, sebagai representasi negara untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kebenaran, telah mendakwa bahwa Jessica adalah diduga melakukan pembunuhan berencana dan kemudian diterapkan pasal 340. Sampai persidangan yang ke-20 kemarin mengacu pada alat bukti 184 KUHP itu, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan bukti petunjuk sampai dengan keterangan terdakwa. Kalau kemudian kita lihat dari fakta persidangan, memang belum ada satu alat bukti yang meyakinkan pertama bahwa memang Mirna itu terbunuh. Belum ada bukti yang secara meyakinkan terbunuh betul, itu belum ada. Kemudian yang kedua, belum ada alat bukti bahwa meninggalnya itu karena sianida. Kemudian yang ketiga, belum ada alat bukti bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan berencana kepada Mirna dengan cara memasukkan sianida. Jadi fakta-fakta persidangan kemarin itu sebagai arena pembuktian oleh jaksa penuntut umum dalam rangka meyakinkan hakim, dalam rangka membela kepentingan umum untuk menciptakan keadilan khususnya bagi keluarga Mirna, tetapi kita harus fair bahwa memang faktanya masih belum cukup meyakinkan.